Bagaimana rasanya meluncur di udara sambil bergaya ala Superman? Pastinya seru dan menyenangkan ya. Apalagi Anda bisa sambil menikmati sejuknya udara kota Bandung dari ketinggian. Berikut liputannya. Ada permainan namanya Tabi Slide. Kalau biasanya kita berseluncur pakai ban di dalam air, kali ini kita coba di tempat yang kering. Rasanya sensasinya kayak apa? Mas tolongin dong. 1, 2, 3. Waktunya meluncur. Permainan yang satu ini memang tidak membutuhkan alat yang mahal. Hanya butuh landasan yang kering dan berpasir, maka ban pun akan meluncur dengan tubuh yang sedikit terguncang. Nah, kalau Anda tidak puas dengan lintasan yang lurus, Anda bisa mencoba lintasan berbelok yang panjangnya 140 meter ini. Puas meluncur, saatnya saya mencoba wahana yang bisa memacu adrenalin, Skyrider. Ini bukan sembarangan flying fox loh. Lintasan sepanjang setengah kilometer ini menjadi lintasan flying fox terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan namanya, pengunjung bisa merasakan seolah terbang melintasi langit. Coba saja dengan gaya ala Superman seperti ini. Push! Setelah menikmati kota Bandung dari udara, Anda juga bisa menikmati keindahan kota Bandung dengan menggunakan mobil mini yang disebut Buggy Family. Ya, ini mumpung lagi di Bandung, gak ada salahnya jika kita merasakan pemandangan dataran tinggi menggunakan mobil family buggy ini. Apalagi kalau ditemani keluarga, pasti lebih menyenangkan. Mobil mini berbahan bensin ini memang didesain khusus agar Anda dan keluarga bisa menikmatinya bersama-sama. Ya, tempat wisata di kawasan Bandung Utara ini memang menyediakan 25 wahana yang bisa dinikmati tak hanya oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak. Sejuknya udara kota Bandung dan hamparan pemandangan yang indah membuat liburan bersama keluarga semakin menyenangkan. Bagus. Seru. Seru. Ini seperti apa? Anak-anak saya senang main di sini. Kalau main bajikannya tuh ya seru banget, kayak petualangan. Kalau flying fox? Kalau flying fox tuh kayak terbang, kan bisa terbang Superman. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga Anda berlibur bersama agar bisa mendapatkan pengalaman liburan yang seru dan tak terlupakan. Andreas Trijaya, Ardi Kesatrian, Bandung, Jawa Barat. Berenang di Green Canyon. Mantap. Mantap, Bro. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa, atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia genap 120 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Komplek makam Sunan Gunung Jati saat ini telah menjadi tempat wisata ziarah bagi masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. Para pengunjung yang datang memiliki berbagai niat dan keinginan. Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak Gunung Lembung. Untuk mencapainya, kita harus melewati 9 pintu. Pintu yang pertama atau dikenal pula Gapura Wetan merupakan awal untuk menuju makam Sunan Gunung Jati. Setelah memasuki pintu pertama,
kita akan menemukan para pengunjung yang sedang mandi atau sekedar mengambil air wudhu di tempat sekitaran pintu pertama. Selanjutnya, pengunjung harus melewati pintu yang kedua atau dengan nama lain adalah Lawang Krapyak. Memasuki pintu kedua ini, kita akan dihadirkan tempat berkumpulnya para kemit atau penjaga makam Sunan Gunung Jati. Pintu ketiga adalah batas untuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Karena yang diperbolehkan masuk ke pintu selanjutnya atau Lawang Gede hanya keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau keluarga dari pihak keraton. Pintu ketiga ini disebut pula pintu pasujudan. Di depan Lawang Gede biasa dilakukan ritual tahlilan untuk mendoakan Sunan Gunung Jati. Para pengunjung biasanya mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah, bahkan meminumnya di tempat. Air itu diyakini membawa berkah bagi para pengunjung. Tidak jauh dari Lawang Gede, tepatnya sekitar 50 meter ke arah barat, peziarah akan menemukan komplek makam keluarga Sunan yang merupakan keturunan ras Tionghoa yang berasal dari istri ketiga beliau yang bernama Ong Tien Niu. Walaupun masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki Lawang Gede atau pintu ketiga dan seterusnya, namun masyarakat dapat melihat lebih dekat bangunan yang melindungi makam Sunan Gunung Jati dan memanjatkan doa di dekat makam Sunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Sembung, melalui pintu masuk yang berada di antara tempat berkumpulnya kemit ataupun Lawang Krapyak. Di puncak Gunung Sembung, sekitaran makam Sunan Gunung Jati, terdapat salah satu situs yang bernama Pusar Bumi. Situs tersebut adalah sebuah lubang di permukaan tanah. Kami tidak mendapat keterangan lebih lanjut mengenai situs ini. Tepat di bawah cungkup atau bangunan tersebutlah letak di mana makam Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lingkungan makam Sunan Gunung Jati. Hanya keluarga keraton dan juga keturunan dari Sunan Gunung Jati yang diperbolehkan memasuki lingkungan tersebut. Tak jauh dari bangunan makam, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Sang Saka Ratu atau Dok Jumeneng, yang konon dulunya digunakan oleh orang-orang yang keling yang pernah memberontak pada Sunan Gunung Jati. Tepat di depan pelataran pintu masuk masjid, terdapat prasasti yang isinya wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin." Di dalam masjid, kita bisa melihat Al-Quran yang berusia ratusan tahun,
dan dibuat dengan tulisan tangan. Al-Quran ini merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah pada masa kepemimpinannya di Cirebon. Atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 orang penyebar agama Islam terkenal di Pulau Jawa, atau dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia genap 120 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Komplek makam Sunan Gunung Jati saat ini telah menjadi tempat wisata ziarah bagi masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. Para pengunjung yang datang memiliki berbagai niat dan keinginan. Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak Gunung Lembung. Untuk mencapainya, kita harus melewati 9 pintu. Pintu yang pertama atau dikenal pula Gapura Wetan merupakan awal untuk menuju makam Sunan Gunung Jati. Setelah memasuki pintu pertama, kita akan menemukan para pengunjung yang sedang mandi atau sekedar mengambil air wudhu di tempat sekitaran pintu pertama. Selanjutnya, pengunjung harus melewati pintu yang kedua atau dengan nama lain adalah Lawang Krapyak. Memasuki pintu kedua ini, kita akan dihadirkan tempat berkumpulnya para kemit atau penjaga makam Sunan Gunung Jati. Pintu ketiga adalah batas untuk masyarakat yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena yang diperbolehkan masuk ke pintu selanjutnya atau Lawang Gede hanya keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau keluarga dari pihak keraton. Pintu ketiga ini disebut pula pintu pasujudan. Di depan Lawang Gede biasa dilakukan ritual tahlilan untuk mendoakan Sunan Gunung Jati. Para pengunjung biasanya mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah, bahkan meminumnya di tempat. Air itu diyakini membawa berkah bagi para pengunjung. Tidak jauh dari Lawang Gede, tepatnya sekitar 50 meter ke arah barat, peziarah akan menemukan komplek makam keluarga Sunan yang merupakan keturunan ras Tionghoa yang berasal dari istri ketiga beliau yang bernama Ong Tien Niu. Walaupun masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki Lawang Gede atau pintu ketiga dan seterusnya, namun masyarakat dapat melihat lebih dekat bangunan yang melindungi makam Sunan Gunung Jati dan memanjatkan doa di dekat makam Sunan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit menaiki anak tangga menuju puncak Gunung Sembung, melalui pintu masuk yang berada di antara tempat berkumpulnya kemit ataupun Lawang Krapyak. Di puncak Gunung Sembung, sekitaran makam Sunan Gunung Jati, terdapat salah satu situs yang bernama Pusar Bumi. Situs tersebut adalah sebuah lubang di permukaan tanah. Kami tidak mendapat keterangan lebih lanjut mengenai situs ini. Tepat di bawah cungkup atau bangunan tersebutlah letak di mana makam Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan memasuki lingkungan makam Sunan Gunung Jati. Hanya keluarga keraton dan juga keturunan dari Sunan Gunung Jati yang diperbolehkan memasuki lingkungan tersebut.
Tak jauh dari bangunan makam, terdapat masjid yang diberi nama Masjid Sang Sakaratu atau Dok Jumeneng, yang konon dulunya digunakan oleh orang-orang yang keling yang pernah memberontak pada Sunan Gunung Jati. Tepat di depan pelataran pintu masuk masjid, terdapat prasasti yang isinya wasiat dari Syekh Syarif Hidayatullah, berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin." Di dalam masjid, kita bisa melihat Al-Quran yang berusia ratusan tahun dan dibuat dengan tulisan tangan. Al-Quran ini merupakan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah pada masa kepemimpinannya di Cirebon. Kapirarai mun paturai degarutnya dinci kurai sumorea mun paangkan gunung putih kaki Garut Resik sarta dan nyanding talaga bodas liranu imut papandayan ungah tetep kota itu gunung guntur mitutur cek gunung gede kade kade terus diksasing hade gunung guntur mitutur cek gunung gede kade kade terus diksasing hade Kapirarai umpa
hade-hade. Gunung guntur mitutur, cek gunung gede kade. Kade terus riksa sing hade-hade. Iya kuring putra Garut, singkil gandeng rek matandang, ngegelindeng lagu Garut, Garut intan pangirutan, rahayat jeung pamarentah, samiuk sebil ulungan, pantang paselia paham, kesan Garut komaraan. Indah Gergandang keendahan, tertib gerganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman ngeunah nyandang ngeunah nyanding, tata tengkam kerta raharja, ngejug-jug ridho ilahi. Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman ngeunah naheunang Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman ngeunah naheunang. Iya kuring putra Garut, singkil gandeng rek matandang, ngegelindeng lagu Garut, Garut intan pangirutan, rahayat jeung pamarentah, samiuk sebil ulungan, pangkrang paselia paham, kesan Garut komaraan. Indah gergandang keendahan, tertib gerganding katertiban, aman jauh tina pacing kadan, nyaman ngeunah nyandang ngeunah nyanding, tata tengkam kerta raharja, ngejug-jug ridho ilahi. Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh tina Pancabaya, Garut nyaman ngeunah naheunang Garut indah mata kena tumanina, Garut tertib kacocok ka mana-mana, Garut aman jauh
Bulung. Namanya bulung.